pagi hari ini senang banget ada Anggi Diji dan juga Sierra kembali lagi menjumpai Anda di Jendela Negeri. Kita akan berbicara bagaimana di tengah upaya kita untuk membangun generasi Indonesia yang kuat, sehat dan juga cerdas. Nah, ini juga perlunya pemahaman tentang gizi yang menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar. Jadi penting sekali nih, melek gizi bukan sekedar tahu apa yang kita makan, tapi juga memahami bagaimana makanan yang tepat dapat mencegah yang risiko stunting dan memastikan tumbuh kembang anak itu berjalan optimal. Sepakat sekali bagaimana kita memperhatikan tumbuh kembang anak sejak usia dini, begitu perhatian khusus bagaimana gizinya, kecakupan proteinnya, begitu ya. Karena memang banyak dari kita mungkin merasa sudah makan cukup, tapi ternyata belum tentu tepat untuk pemenuhan gizinya. Nah, ini padahal memang pemahaman yang benar tentang gizi sangat menentukan masa depan anak-anak kita, terutama dalam mencegah stunting. Stunting perlu digarisbawahi nih ya Anggi dan pemirsa. Jadi bukan sekedar masalah tinggi badan. Ini tentang bagaimana seorang anak tumbuh, belajar dan berkembang menjadi generasi masa depan yang kuat. Karena itu penting lagi nih sekali lagi kita garisbawahi, melek gizi menjadi langkah awal yang penting. Ya, tentu juga selain itu Sierra dengan informasi yang tepat, keluarga bisa membuat keputusan kecil yang berdampak besar pada kesehatan anak, seperti ya memilih merek susu, kemudian 2 buah telur pagi hari sebagai memenuhi kebutuhan gizi dan juga protein, begitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengupas bagaimana meningkatkan literasi gizi dan apa saja yang harus diperhatikan oleh orang tua. Seperti peran seluruh pihak dalam memastikan anak Indonesia untuk tumbuh optimal, sehat dan juga cerdas. Kita akan bahas selengkapnya pagi hari ini bersama Prof. Hardinsyah. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat pagi, luar biasa, Prof. Ya. Prof Hardin ini juga selaku Ketua Majelis Wali Amanat dari IPB University. Prof, kita pagi hari ini ingin berbicara bagaimana pemenuhan gizi dan juga stunting dan literasi di tengah masyarakat. Masyarakat apakah sudah sejauh mana paham terhadap hal ini? Ya, mungkin kita sedikit dulu apa sih makna literasi gizi ya. Betul. Sekarang kan akhir-akhir ini seringkali kata literasi. Literasi itu, kalau literasi gizi itu berarti bagaimana seseorang bisa memperoleh informasi tentang gizi, bagaimana orang memahami setelah dia peroleh tentang gizi tadi, dan bagaimana orang mempraktekkan apa yang dia peroleh, apa yang dia pahami tadi dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk apa? Untuk hidup sehat, bergizi dan hidup sehat. Nah, seringkali orang hanya sampai memahami, tapi tidak dipraktekkan. Atau bahkan kadang-kadang memperoleh informasi aja sulit. Apalagi memahami, diperoleh saja tidak. Apalagi memahami, apalagi mempraktekkan. Jadi ada 3 kata kunci Kak Anggi, Kak Sierra ini. Jadi kalau kita bicara apakah saudara-saudara kita Indonesia sudah memiliki literasi gizi yang baik, pertama akses. Kita lihat memang kalau di kota-kota medsos itu luar biasa. Ya, betul. Tapi kualitas pesan gizinya juga banyak yang conflicting. Betul. Ya, banyak yang salah. Nah, sini peran pemerintah untuk meluruskan, peran pakar untuk meluruskan. Nah, kalau orang-orang saudara-saudara kita yang jauh yang tidak akses medsos, listrik aja masih ada yang sulit, berarti internet sulit kan ya? Apalagi akses internet, gak mungkin diharapkan dari medsos kan? Betul. Berarti peran petugas. Nah, kita bisa bayangkan wilayah-wilayah Indonesia Timur yang begitu jauh, petugasnya itu harus sekian jam, sekian kilometer kalau dia ingin memberikan edukasi gizi. Jadi ini akses pun jadi masalah sebelum memahami. Nah, mempraktekkan ini kan masalah lagi, tergantung cuan yang dimiliki, pendapatan ekonominya kan ya. Ya, jadi memang misalnya saya soal praktek makan buah, dari beberapa kali survei Kementerian Kesehatan hanya 7% penduduk Indonesia ini yang cukup makan buah. 93% itu nggak cukup, artinya orang tahu buah itu bergizi, tapi yang mempraktekkan cukup hanya 7%. Wow, ini angka yang sangat signifikan sekali, 7% dibanding 93%. Untuk buah ya, tapi kalau ditanya makan nasi, wah itu bisa 99,9%. Bahkan kadang memang ada beberapa orang yang rasanya belum makan nasi, belum makan gitu ya. Tapi sebetulnya bicara bagaimana miskonsepsi yang juga terkait pemahaman gizi di tengah masyarakat itu seperti apa dalam pandangan Anda? Ya, misalnya saja ya masih ada anggapan misalnya
cairan yang pertama keluar dari payudara ibu yang disebut kolostrum, ya hari-hari pertama melahirkan, itu dianggap sesuatu yang aneh, nggak perlu diberikan karena warnanya dia lihat ada kekuningan, ya nggak bening seperti ya. Nah itu padahal itu banyak sekali komponen imunitas kekebalan tubuh di dalamnya. Terus kita kalau makan telur, masih ada anggapan makan telur, itu pangan hewani yang murah. Memang dia lebih murah dari daging, tapi kandungan gizi telur itu luar biasa dan mudah diakses. Gitu. Kadang banyak hal-hal yang dianggap orang sepele, tempe, tahu, telur, begitu. Bahkan makan ikan. Ibu hamil masih ada daerah yang mempercayai kalau ketika hamil makan ikan nanti bayinya lahir amis kan gitu. Oh masih? Ada. Oh alah, ya. Jadi kalau kita melihat lagi sebenarnya fase krusial nih ya untuk pencegahan stunting itu di fase usia berapakah sebenarnya yang harus diingat gitu oleh semua orang khususnya? Ya memang lebih bagus lagi mulai dari persiapan pasangan suami istri. Karena ketika nanti mereka berkeluarga, ketika istri hamil, harusnya kehamilan itu memang sudah dipersiapkan. Enggak stres, gizinya baik, sehingga terjadilah janin yang berkualitas. Nah, dengan janin yang baik, kehamilan yang baik itu dari gizi, kesehatan, pemeriksaannya, akhirnya bisa melahirkan bayi-bayi yang tidak pendek, bayi-bayi yang tidak stunting. Betul sekali, karena dan bahkan kecerdasannya bagus nanti. Iya. Tapi ini juga terjadi pada pengalaman pribadi, begitu minimnya pengetahuan literasi terhadap kebutuhan gizi kepada anak, dan juga saya sempat mengalami ketika saya duduk di bangku SD, saat itu datang di sekolah pukul 7 begitu, artinya memang mempersiapkan keberangkatan sekolah sebelum dari itu. Pagi-pagi kita sudah makan mie instan, tambah yang nasi, penting kenyang ya. gitu. Jadi pemahamannya memang literasinya sangat minim sekali begitu, Prof. Pemahaman masyarakat Indonesia yang penting berangkat keluar rumah itu kenyang, bukan nilai gizinya. Betul, sepakat. Bagaimana sekali. ini, Prof, untuk mencerahkan pemikiran literasi masyarakat yang mereka agar semakin paham dan semakin mau untuk menggali pemahaman literasi kalau gizi? review literatur yang saya lakukan, tapi itu sudah sebelum pandemik ya, udah 6 tahun yang lalu, itu kan 49% anak-anak Indonesia anak sekolah itu tidak sarapan ketika meninggalkan rumah ke sekolah. Kemudian dari yang sarapan itu pun ada hanya yang sekedar minum teh manis plus secuil makanan kecil yang itu belum memenuhi syarat dikatakan sebagai sarapan sehat. Dan dari yang sarapan pun ada yang dia sarapannya nunggu istirahat di sekolah jam 9.30. 9.30 dia baru sarapan. Padahal sebelum dia beraktivitas belajar harusnya sudah diberikan. Ini buat anak-anak ya, bukan untuk orang dewasa. Ini orang banyak, kadang-kadang selebriti protes sama saya. Sarapan itu tidak perlu. Ya buat dia yang udah dewasa ada punya cadangan lemak. Ini anak-anak kita banyak yang kurus, kok dianggap sama dengan orang yang udah punya otot dan lemak yang bagus, kan beda. Karena juga berangkat ke sekolah tadi, kembali ke poin sebelumnya bahwasannya selain membutuhkan energi, kita juga membutuhkan pola pikir yang dapat dicerna oleh tubuh begitu ya. Betul juga ya. Sederhananya aja kalau perut keroncong itu pasti mengganggu konsentrasi belajar. Betul. Keroncong itu apa ya? Kelapan kriuk-kriuk seperti itu ya. Baiknya jadi jenis lagu. Sebelum beraktivitas seperti itu ya Prof, baiknya ya. Oke, tepat sekali pemirsa, kita juga akan masih memberikan informasi lainnya. Sebelumnya ini dia reportase berikut ini. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan informasi yang tadi yang baru saja saya jelaskan bahwa kita penting sekali melek tentang gizi, literasi terutama. Dan kali ini kita menuju ke Sulawesi Tenggara, sudah ada Dian Masita mengenai edukasi pemahaman gizi keluarga dan remaja cegah stunting. Selamat pagi Dian Masita. Halo Dian. Dian. Selamat pagi Syara dan juga Anggi. Baik Dian, kita ingin tahu nih informasinya seperti apa terkait mengenai cegah stunting. Silakan.
Baik, terima kasih Syara dan juga Anggi. Dan pemirsa, isu tentang stunting ini memang masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius di Indonesia. Sebenarnya ada banyak langkah preventif yang sudah dilakukan untuk bagaimana bisa mencapai angka prevalensi stunting yang rendah, termasuk di Sulawesi Tenggara. Nah, di Sulawesi Tenggara sendiri di tahun lalu, meskipun sudah mendapatkan data berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM, ini tahun lalu prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara sebenarnya sudah mencapai kategori rendah, namun perlu diakui bahwa angka stunting di Sulawesi Tenggara ini masih terbilang cukup tinggi, sehingga edukasi terus dilakukan kepada masyarakat tanpa henti oleh pemerintah. Nah, termasuk menjalankan program-program kepada masyarakat yang terus melibatkan masyarakat atau keterlibatan langsung masyarakat. Salah satu programnya adalah program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, di mana gerakan ini atau program ini merupakan gerakan yang mengajak seluruh masyarakat yang berada di sekitar anak-anak yang resiko stunting untuk menjadi orang tua asuhnya. Selain Genting, ada juga langkah tentang bagaimana langkah intervensi terhadap peningkatan akses terhadap gizi. Namun bagaimanapun programnya, yang perlu diakui bersama adalah pencegahan stunting ini perlu dilakukan atau berakar harus dari rumah atau keluarga, dan hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara berikut ini. Ya, kalau tahun ini kita ada di 2025 ya ada Quick Win Bametri, salah satunya adalah namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Jadi kita sasar keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Dan kegiatan ini sifatnya gotong royong. Jadi kita berharap dari masyarakat, baik itu individu maupun komunitas. Kemudian juga kita menyasar CSR yang ada di di perusahaan-perusahaan ya. Sehingga nanti kita berharap mereka bisa membantu. Dan ini sudah sasarannya adalah keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Seperti itu. Jadi edukasi kami itu melalui PKB yang ada di lapangan, penjual kami ada di lapangan. Kita menyasar keluarga-keluarga yang risiko stunting tadi, terutama mereka edukasi kepada mereka untuk memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Kenapa? Karena di usia ini anak-anak kita yang sangat rawan untuk menjadi stunting. Pemenuhan gizi dari rumah memang sangat perlu diperhatikan untuk bisa bersama mencegah stunting. Terkait dengan pemenuhan isi piring yang penuh gizi ini tidak hanya harus mahal, tetapi juga sesederhana bagaimana isi piring ini beragam dan juga seimbang serta tidak instan. Dan hal ini juga dikatakan oleh salah satu ahli gizi yang ada di Sulawesi Tenggara, Dr. Intan berikut ini. Jadi memang pemenuhan itu tetap ada standar-standar ya, seperti pedoman gizi seimbang, kemudian isi piringku, itu sudah harus bisa diterap. Terutama yang diutamakan adalah asupan yang benar itu adalah dari pangan-pangan lokal yang fresh gitu, yang bisa diolah sendiri oleh si ibu atau caregiver yang ada di rumah itu ya. Jangan biasakan yang instan-instan. Bagaimana dengan ibu yang bekerja atau orang tua yang bekerja, biasanya begitu. Ini adalah menjadi tantangan sendiri, harusnya memang sudah bisa manajemen atau mengelola waktu. Karena tugasnya adalah menyiapkan makanan, artinya memang ada waktu untuk menyiapkan makanan tersebut jauh sebelum makanan itu akan diberikan kepada si individu tadi. Selain memperhatikan isi piring di keluarga, yang juga menjadi fokus utama dalam pencegahan stunting adalah memberikan edukasi kepada remaja, khususnya remaja putri, terkait dengan bagaimana asupan zat besi yang mereka peroleh melalui tablet penambah darah misalnya. Karena bagaimanapun juga perlu diketahui juga bahwa remaja putri ini menjadi calon ibu yang nantinya akan melahirkan seorang anak, dan ketika asupan gizi atau zat besinya salah satunya adalah tidak terpenuhi, otomatis ini bisa beresiko melahirkan anak dengan resiko stunting. Sebenarnya langkah-langkah preventif untuk mencegah stunting ini sudah banyak dilakukan dan perlu rangka strategi, juga sinergi dan kolaborasi yang penting, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat untuk bisa mencapai angka prevalensi stunting yang terus-menerus turun di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Sulawesi Tenggara. Kembali ke Jakarta, Syara dan juga Anggi. Baik, Diah Masita baru saja melaporkan pentingnya sekali ya bagaimana di sana zat besi harus juga selalu dikonsumsikan. Baik, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas, Diah.
Dan Sierra, selanjutnya kita akan langsung menuju ke Provinsi Lampung ya. Sudah ada rekan kita Kenanga Aprilaski di sana. Tapi nanti kita akan tanyakan kira-kira seperti apa edukasi gizi yang juga menjadi kunci begitu untuk tekan angka stunting. Namun sebelumnya kita kembali ke Prof. Hardin. Prof. Hardin, edukasi yang diterima oleh masyarakat terkait pemenuhan gizi, literasi ini sangat penting sekali. Sudah sejauh mana dalam pantauan Anda? Ya, lagi-lagi belum ada secara nasional data ya yang dikhususkan dari suatu survei tentang berapa persen penduduk Indonesia menerapkan perilaku gizi yang baik. Itu belum ada. Begitu juga berapa persen yang mengetahui gizi itu dengan baik ya. Tapi tadi saya lihat dari sisi, kita bisa lihat dari sisi hilirnya, ujungnya ya. Ujung ini kan salah satunya karena tidak memiliki pemahaman yang baik tadi. Ya. Kenapa misalnya tadi di Indonesia ini stunting masih tinggi, obesitas kegemukan makin tinggi, ya. Kemudian yang saya katakan satu lagi bahwa anemi, ya, terutama di ibu hamil juga masih tinggi. Ya. Artinya ini kan ada kombinasi dari ketidakpahaman, ketidakmampuan, termasuk ekonomi, bersama-sama menyebabkan itu terjadi. Nah, karena itu dalam kaitannya makan bergizi, sebaiknya tidak hanya beri makanan kan, tapi juga sambil memberikan makanan, sebelum atau sesudah memberikan makanan juga diberikan edukasi. Di Kementerian Kesehatan sebenarnya dikenal ada kelas ibu ya. Sekali sebulan, ada yang sekali 2 minggu. Ya, jadi tapi masih dikhususkan pada usia subur ya, ibu hamil, ibu menyusui. Nah, bagaimana dengan yang lain ya? Bahwa dulu ada suatu program yang sifatnya memang tidak nasional. Di dalam program makanan tambahan zaman Pak Harto dulu, Presiden Soeharto dulu, itu ada kegiatan edukasi misalnya pemberian kudapan. Tapi itu baru sebagian di daerah-daerah tertinggal. Waktu itu namanya desa itu daerah tertinggal. Nah sekarang kan wahananya udah ada nih. Makan bergizi gratis dikelola BGN, nah harusnya ini bisa juga disertai dengan kegiatan peningkatan literasi gizi. Oke, jadi selain juga pemantauan gizi oleh pihak terkait yang diserahkan kepada masyarakat atau kepada para penerima manfaat, memang harus ada juga pemantauan literasi gizi begitu. Nah, ini kita berbicara tentang bagaimana kepentingan 1000 hari pertama kehidupan bagi seseorang yang lahir ke dunia begitu ya. Mengapa literasi gizi ini harus memang penting? Bahkan tadi Prof. Hardin katakan harus dipersiapkan dari ketika orang ini akan mempersiapkan pernikahan ataupun juga pasangannya. Ya, kenapa penting? Pertama bahwa seseorang bisa bergizi baik, normal, tercegah dari kegemukan, tercegah dari kekurusan, tercegah dari stunting, tercegah dari kependekan lagi istilah lebih sederhananya. Itu disebabkan oleh satu, makanannya yang kurang baik. Yang kedua karena ada gangguan pencernaannya. Ketiga ada gangguan infeksi dari lingkungannya. Nah, ini semua bisa, kalaupun pemerintah udah memberikan fasilitas yang bagus, pertama barangkali air, jamban, makanan tersedia, tapi kan masih ada 2 faktor. Sanggup nggak mereka akses? Kedua, mengetahui nggak mereka akan informasi untuk itu bisa diakses, itu bisa diperoleh, dan itu bisa dibeli. Baik. Nah, jadi literasi jadi salah satu bagian dari untuk bisa memperoleh makan yang baik tadi, di samping akses secara ekonomi. Ya, kalau memang ada beberapa pandangan terhadap warga yang berada di bagian terluar Indonesia ataupun juga masyarakat yang memang tidak bisa mendapatkan literasi itu secara utuh begitu. Lalu langkah apa yang harus pemerintah terapkan selain juga melakukan campaign ke kampung-kampung atau juga menjemput bola kepada masyarakat? Nanti kita akan berikan jawabannya, Prof. Hardin. Baik, Anggi. Saya juga penasaran ingin tahu kira-kira seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk terus mengefisiensikan ataupun juga mengefektifkan maksud kami begitu ya untuk sampai kepada masyarakat terkait pemenuhan gizi dan juga pentingnya literasi. Tepat sekali Anggi, tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Negeri.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami tentunya di Jendela Negeri. Ya, kita masih berbicara nih bagaimana peran aktif kita sebagai orang tua untuk memberikan gizi terbaik untuk anak-anak ya. Tentunya harus melek yang namanya literasi. Betul. Seperti itu, Anggi. Nah, kali ini kita masih mau bertanya lagi nih kepada silakan, Prof. lanjutkan. Prof, kalau kita melihat nih ya, sekarang ini kan yang namanya Posyandu juga gencar sekali mengkampen bagaimana harus yang namanya makan bergizi yang tadi sudah dibicarakan oleh Prof. Dan seringkali diberikan multivitamin gitu. Nah, ini nih banyak sekali yang menyangka bahwa gak penting multivitamin gitu, yang penting makannya aja. Dan kadang-kadang dianggap vitamin itu adalah obat. Bahaya nih kalau diminum terus nih. Iya, jadi awamnya masyarakat bahwa menganggap suplemen yang diberikan oleh puskesmas atau dokter atau dari program pemerintah ini malah dianggap obat bagi mereka. Ya, jadi kalau yang jadi program pemerintah itu kan ada kapsul vitamin A sebagai suplemen, itu diberikan pada anak balita 2 kali 1 tahun, kemudian kepada ibu setelah melahirkan ibu nifas. Nah, ini memang nggak intens sekali ya, karena 2 kali dalam setahun. Yang intens itu kan tablet tambah darah untuk mencegah anemi, kekurangan darah istilah masyarakatnya. Itu kepada ibu hamil sama kepada remaja putri. Nah, memang yang banyak keluhan itu bukan di vitamin A-nya, tapi di suplemen tablet tambah darah. Yang kalau BAB keras, BAB-nya jadi berwarna gelap. Betul, jadi paranoid gitu ya. Atau bintik-bintik, dia bilangnya. Kemudian rasa mual. Nah, ini memang mulai tahun ini kalau nggak salah, pemerintah kesehatan itu mengganti dengan multivitamin yang meminimalisasi permasalahan tadi. Jadi dan itu sudah dari hasil kajian perjalanan panjang di mancanegara maupun di Indonesia. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa lebih baik lagi ke depan. Tapi harusnya masyarakat tidak menganggap ini obat. Suplemen itu kan melengkapi. Mensuplemen kan berarti menambahkan dari sesuatu yang kurang. Jadi harapannya masyarakat tidak itu menganggap obat. Kalau obat kan kalau sakit aja. Ini kan ketika dia bermasalah kekurangan zat gizi. Itu tadi menjadi salah satu penting peranan literasi bagi masyarakat untuk memahami bagaimana pemenuhan gizi begitu. Lalu juga sebelum kita beralih ke Lampung, saya ingin tahu juga sejauh mana Profesor sudah melakukan koordinasi antar sektor untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya melek literasi pemenuhan gizi ini. Sebenarnya bukan peran saya ke Anggi, saya kan sebagai pakar kalau koordinasi di lembaga pemerintah di Menko ya, tapi saya seringkali diundang dalam beberapa pertemuan koordinasi di tingkat pusat, kadang-kadang di tingkat daerah untuk memberikan masukan. Memang kelemahan di bangsa kita saat ini, lemahnya dalam proses perubahan perilaku, lemahnya proses komunikasi, edukasi, literasi, tidak hanya untuk gizi. Untuk healthy lifestyle secara umum, salah satunya di balik itu harus tentang gizi. Nah, itu memang sering saya suarakan. Ya, mudah-mudahan mulai tahun depan kita lihat, karena ketika saya ngobrol dengan Kepala Badan Gizi Nasional, tahun depan 2026 akan dimulai edukasi. Wah, jadi juga ada campaign yang juga Prof Hardin sering lakukan bersama teman-teman yang lain juga begitu antar sektor. Termasuk sarapan sehat itu sarapan sehat. Iya. Ada program teman-teman. Tadi Prof Hardin juga mengatakan ada program teman-teman IPB yang berlangsung dari tanggal berapa tadi, Dok? 18 sampai 18-21 ya. Ya. Jadi himpunan alumni IPB akan menyelenggarakan pesta rakyat. Jadi pertemuan alumni se-Indonesia, harapannya puluhan ribu akan hadir. Kenapa kita akan pesta rakyat? Karena memang IPB itu dari lahirnya memang dekat dengan para petani, masyarakat, bahkan yang diundang masuk ke IPB dari berbagai pelosok juga banyak anak-anak petani, rakyat-rakyat di berbagai pelosok negeri ya. Sehingga kita rangkaian kegiatannya apa aja tuh, Dok? Nah, salah satunya ini. Ya, mengkampanyekan hal ini. Mengkampanyekan pentingnya pangan, gizi yang baik, termasuk juga pangan hewani, sayur buah untuk cegah stunting. Baik. Selain itu juga nanti ada pasar bazar ya. Jadi masyarakat sekitar, teman-teman Jabotabek juga nanti bisa belanja murah ke sana. Lokasinya di mana, Prof? Kampus IPB Darmaga. Baik. Jadi 9 km ke arah barat.
Kota Bogor. Baik, kita juga penasaran kira-kira ada kampanye apa saja terkait pemenuhan gizi juga, kesadaran akan juga literasi begitu yang juga Di digelar. samping seminar-seminar juga. Nah, ada seminar-seminar itu dia yang menjadi sebuah Jalan salah penting satu ya. pemenuhan literasi kita kepada masyarakat. Terima kasih ya Prof, kita akan beralih terlebih dahulu ke Provinsi Lampung. Ya. Kita akan tersambung bersama Kenanga Aprilaski. Halo, selamat pagi Kenanga. Ya, selamat pagi Anggi dan juga Sierra. Kita ingin tahu bagaimana edukasi yang sudah diterima oleh masyarakat terkait pemenuhan gizi yang juga menjadi salah satu literasi penting untuk menjadi kunci menekan angka pertumbuhan stunting di Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Anggi, Sierra dan juga pemirsa. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI 2024 yang dirilis pada bulan Juli lalu, prevalensi stunting di Lampung mencapai angka 15,9%. Angka tersebut masih di atas target pemerintah Provinsi Lampung yang mencapai sebesar 13,2%. Meskipun prevalensi tingkat provinsi masih di atas target, namun Lampung berada di urutan kelima terendah secara nasional. Menyoroti hal tersebut, pemerintah Provinsi Lampung juga terus berupaya melakukan percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Di tingkat kota, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencatat sekitar 67.000 bayi telah menjalani screening sepanjang Januari sampai dengan November 2025. Dari jumlah tersebut 0,54% atau sebanyak 256 bayi teridentifikasi mengalami stunting. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Mutadi juga menjelaskan bahwa pengentasan stunting menjadi prioritas pemerintah melalui jejaring yang ada mulai dari puskesmas, rumah sakit, kader posyandu dan juga OPD terkait. Pemerintah bukan hanya fokus pada intervensi medis, tetapi edukasi berkelanjutan ke masyarakat tentang gizi seimbang, perawatan ibu hamil dan juga pemantauan tumbuh kembang anak. Berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Terkait dengan penanganan stunting di Kota Bandar Lampung, jelas kita kan punya jejaring ya. Jejaring kita dalam hal ini adalah puskesmas, kemudian pustu, kemudian poskeskel, kemudian juga kader posyandu. Nah, inilah jejaring kita ini yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat kita kasih edukasi ya, dia harus tahu dulu makan itu bukan hanya kenyang, tetapi makan yang memang mengandung pemenuhan gizi yang seimbang. Nah, ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat, terutama ibu-ibu yang mungkin pengetahuannya kurang gitu. Selain intervensi pemerintah, literasi keluarga dinilai menjadi faktor paling krusial dalam mencegah stunting. Masyarakat dihimbau menerapkan standar konsumsi makanan sehat melalui konsep isi piringku, yaitu aturan sederhana dalam menyeimbangkan karbohidrat, protein, sayur, dan juga buah dalam setiap porsi makanan. Dokter spesialis gizi klinik Tuti Ernawati mengatakan edukasi gizi harus sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan keluarga dengan anak balita. Masyarakat perlu memahami isi piringku bukan sebagai aturan kaku, melainkan paduan praktis. Berikut kutipan cara kami bersama dokter spesialis gizi klinik. Anak itu tentu porsi makan itu tidak seperti porsi orang dewasa. Terus satu porsi lauknya anak-anak juga tidak sama dengan orang dewasa. Jadi sebenarnya dalam pemahaman edukasi ke masyarakat kita ada namanya isi piringku ya. Jadi itu isi piringku itu kita latih beragam di piring itu ada sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Terus jangan lupa juga masalah penyajian. Anak itu sangat tertarik dengan modifikasi yang cantik. Jadi olahlah dengan cantik. Kalau perlu dicetak-cetaklah. Kalau perlu dikasih topping-topping yang menarik bisalah. Tapi toppingnya ya yang sehat. Tentu support dari seluruh keluarga dan lingkungan sekitar harus sangat mendukung. Ya. Ya, pemirsa, Anggi dan juga Sierra, meski prevalensi stunting di Lampung masih relatif rendah, sejumlah tantangan juga masih tentunya ditemui. Di antaranya adalah faktor ekonomi keluarga, rendahnya pengetahuan sebagian orang tua soal gizi, hingga pola konsumsi instan yang cenderung meningkat di lingkungan perkotaan. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas posyandu dan puskesmas untuk pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin, serta mengikuti penyuluhan gizi yang tersedia. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Lampung. Langsung kembali ke studio bersama Anggi dan juga Sierra.
Baik, terima kasih atas laporan Anda. Kenanga Aprilaski melaporkan langsung dari Provinsi Lampung. Selamat kembali bertugas ya. Iya, baru saja kita menyimak informasi dari Lampung ini bagaimana memperhatikan apa isi piringku. Nah, ini kita kembali lagi ke Prof. Prof, kalau kita lihat nih, apa isi piringku ini terkadang kan harus yang mitosnya 4-1-5-10 kalau zaman dulu ya gitu kan. Ada sayur, ada ayam atau daging atau telur. Nah, ini kalau kita melihat lagi, kadang-kadang orang suka ada masyarakat yang berpersepsi beranggapan bahwa harus yang namanya makan bergizi itu lengkap dan harganya lumayan mahal gitu ya. Bagaimana untuk masyarakat yang mungkin keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah seperti itu? Ya, harga makanan bergizi seimbang itu tidak selalu mahal ya. Kalau kita sesuaikan dengan ketersediaan yang ada, biasanya yang lagi musim, lagi tersedia itu biasanya harga lebih murah dibanding yang langka. Kalau sekarang misalnya lagi musim buahnya apa sekarang? Rambutan, jeruk, pisang, ya buah-buah itulah yang kita makan. 2 bulan lagi akan ada lagi mangga, 2 bulan berikutnya lagi akan lagi musim apa. Ya, kemudian begitu juga misalnya soal lauk. Telur, ikan itu relatif murah. Bayangkan ya 1 kilo hanya 30.000, kalau daging 100 berapa ribu gitu ya. Nah, tinggal memang perlu ada kecerdasan mengolah. Kalau nggak suka tadi didadar, dia diapain? Dibuat rolade, kemudian atau dicampur apa. Nggak suka sayur, sayur juga dicincang masukin ke telur kalau dia suka. Jadi memang gitu ya. Perlu ada kelas-kelas ibu untuk kuliner sederhana sehingga anak suka, itu juga saya kira penting ya. Kelas-kelas dia demo masak, tapi ini yang kelas-kelas sederhana yang nggak berbayar misalnya ya. Peran dari berbagai pihak, dunia usaha juga penting. Umumnya perusahaan-perusahaan minyak pertambangan itu kan di daerah pelosok ya. Nah, harusnya kegiatan CSR mereka bisa tentang itu, karena jangkauan pemerintah ke daerah pelosok juga kan sulit. Jadi kolaborasi jadi penting dalam hal ini. Kalau kita berbicara tentang bagaimana solusi dari praktisi dan juga program strategis begitu ya Prof, ini bagaimana strategi pemerintah daerah yang bagus dalam meningkatkan literasi gizi dan juga bisa direplikasi secara nasional dalam pengamatan Anda? Ya, memang memanfaatkan fasilitas yang ada sekarang. Pemerintah melalui puskesmasnya punya tenaga, ada gizi, ada promosi kesehatan, di bawahnya itu ada banyak kader posyandu. Setiap posyandu misalnya ada 5-6 kader ya. Dan itu bisa direplikasi lagi, diperbanyak, dan akan lebih barangkali efisien lagi kalau misalnya pemerintah daerah, katakan misalnya Kabupaten Bogor bekerja sama dengan kampus-kampus di sana, di mana mahasiswa ketika praktek kerja lapang bergiliran itu juga dititipkan pesan-pesan hidup sehat, pesan-pesan gizi ya, sehingga itu tanpa mengeluarkan APBN barangkali gitu ya, lebih efisien barangkali. Apakah memang juga menjadi salah satu rujukan untuk teman-teman yang juga sedang melakukan KKN yang selama ini juga datang ke kampung-kampung warga untuk menyampaikan hal ini? Tapi harus diprogramkan, kalau enggak nanti kan KKN-nya macam-macam gitu ya. Kalau kita dalam pandangan perguruan tinggi, sejauh mana perguruan tinggi dapat memperkuat literasi gizi nasional melalui kurikulum ataupun juga kolaborasi yang sudah dijalin begitu? Saya kira dalam konteks gizi di Indonesia ini ada sekitar 220 pendidikan tinggi gizi ya, prodi gizi di Indonesia, mulai dari D3, S1, S2, S3 bahkan profesi. Ini setiap tahun itu meluluskan 11.000 lulusan gizi. Berarti kalau mereka dirancang memang, nah ini tentunya kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kesehatan ya. Turun bayangin 11.000, berarti bisa 11.000 desa sekali turun, 2 bulan lagi ya. Betul. Disiapkan, diberi materi, dibekali secara terstruktur, strategis. Ini loh pesan. Garap dulu barangkali sekolah, kemudian posyandu. Belum lagi kalau ada lagi banyak, mungkin ada lagi 20.000 perawat atau 50.000 perawat, 20.000 bidan. Ada lagi sarjana kesehatan masyarakat yang mungkin totalnya bisa 100.000. Berarti 100.000 desa bisa digarap dalam 1 tahun. Ya.
kita bicara tentang kuantiti begitu ya, sehingga memang apakah memang butuh kesadaran dari masyarakat juga? Kalau kita lihat memang pemerintah sudah bergerak, sejumlah sektor juga sudah bergerak, lalu masyarakatnya kadang memang informasinya tidak sampai. Apakah memang kurang keberadaan masyarakat yang ingin tahu pentingnya hal ini? Ya, salah satunya kan memang orang bisa paham tuh kalau berulang pesannya ya. Jadi kalaupun nanti ada KKN serempak, itu jangan sekali hit and run hilang gitu ya. Jadi tahun depan diulang lagi. Kalau perlu diatur kan 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Itu ketika sumber daya pemerintah terbatas. Kalau sumber daya pemerintah cukup, nggak perlu ngelibatin mahasiswa kan. Tapi kampus peduli kalau bisanya ada pertemuan rektor se-Indonesia diundang oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ataupun Kemenristek-Dikti plus dengan Kementerian Kesehatan. Dibuat kebijakan bersama, diwajibkan bagian dari SDGs kampus misalnya. Oke, ini menarik sekali ya. Tadi kan konsentrasi kan ke daerah desa seperti tadi ya. Bagaimana Posyandu juga mengadakan edukasi. Tapi kita melihat bahwa masih ditemukan stunting di kota. Nah, sementara kan kalau kita menganggap orang kota itu kan edukasinya baik, lebih baik, literasinya juga. Ternyata masih ditemukan. Dan ini apa yang salah sebenarnya, Prof? Kalau dari... Ya, bahkan kalau kita lihat dari data survei kesehatan itu, kelompok 20% teratas terkaya di Indonesia itu pun masih ada stunting di sana ya. Ini pertanda bahwa pentingnya literasi. Orang kaya saja itu belum tentu bisa mengatasi karena ketidaktahuan. Dia mampu pasti. Nah, iya itu dia. Ya, jadi literasi tadi tidak hanya untuk lapisan atas, tapi lapisan bawah juga supaya dia bisa menghemat pengeluaran seperti tadi pertanyaan Kak Anggi kan, bisa nggak sih gizi seimbang itu yang tidak selalu mahal? Nah, ini perlu pengetahuan literasi, memahami dan mempraktekkan. Ternyata bisa loh saya membuat makanan bayi saya, makanan saya sebagai ibu hamil, ibu menyusui, 5.000 sekali makan, 3.000 sekali makan. Tidak berarti harus seperti orang-orang yang sekali makan 15.000 misalnya. Baik, dengan tadi sumber-sumber, bahkan ada di daerah Papua misalnya, itu ada tambelo namanya, ulat sagu, itu gizinya luar biasa. Proteinnya tinggi ya. Ada ulat pohon jati, yang di masyarakat lokal itu udah biasa. Jangan sampai kebiasaan mereka itu dihilangkan karena masuknya daging, masuknya susu. Jangan sampai kebiasaan itu, justru kebiasaan yang bagus itu bisa dipertahankan. Baik Prof, sebelum kita menutup perbincangan pagi hari ini, apa yang menjadi golden message Anda yang ingin Anda sampaikan untuk meningkatkan kesadaran literasi pemenuhan gizi bagi masyarakat? Ya, pertama tentunya literasi itu dimulai dari bagaimana orang bisa akses terhadap informasi gizi, bagaimana orang bisa memahami, bagaimana orang bisa mempraktekannya. Untuk ini perlu difasilitasi oleh lingkungannya, salah satunya kebijakan pemerintah, tenaga-tenaga profesional, tenaga-tenaga kader, bahkan pendamping-pendamping dari kampus pun bisa menjadi salah satunya. Nah, dalam konteks ini kebetulan Himpunan Alumni IPB akan melaksanakan Munas yang ke-7, itu banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan literasi dalam kaitannya dengan pangan, gizi, kesehatan, termasuk yang hari ini kita lakukan, dan akan ada 50.000 alumni akan berkumpul tanggal 18 sampai 21 Desember nanti di kampus IPB. Ada acara pameran buah, pameran sayur, pameran aneka bumbu, ada kuliner yang enak-enak ya, silakan nanti datang ke kampus IPB Darmaga tanggal 18 sampai 21 Desember. Kemudian ada Munas yang ke-7. Nah, dan juga ada Prof Hardin juga ya. Kalau ketemu sama Prof Hardin secara langsung bisa tanya-tanya, bisa konsultasi secara langsung. Terima kasih banyak Prof Hardin hari ini sudah berbagi informasi bersama kami. Dan sukses untuk acaranya ya, pada pemirsa Jendela Negeri. Selamat kembali melanjutkan aktivitas.